3. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Kali ini pertemuan kelima, kita akan melakukan tugas diskusi 3, yaitu tentang bab 3, yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat, yang akan dilanjutkan oleh pemateri Mas Ferdi. Silakan Mas Ferdi, PPT-nya. Nggak masuk toh? Sudah. Selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam. Ini saya sebagai pemateri yang membawakan di pertemuan kelima yang bertemakan Pancasila sebagai sistem filsafat. Selamat datang di pertemuan kelima. Di agenda hari ini, di sini saya akan membahas beberapa sub. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat. Kedua, pokok-pokok pikiran dalam Pancasila. Ketiga, pengertian nilai moral dan norma. Dan keempat, Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Di sini saya perkenalkan, nama saya Ferdian Pasca Bikahwayudi, kelas tes 0201 dengan NIM 1206220035 dengan prodi Sains Data. Tujuan dari pertemuan hari ini, di mana ekspektasi dan hasil, tujuan memberitahu mahasiswa tentang hasil pembelajaran, mengapa ini penting diketahui. Topik pada hari ini, di tahun 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi, atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta di sebuah rumah di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Di sub pertama ini, saya akan membahas Pancasila sebagai sistem filsafat. Konsep dan definisinya, Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Dan sini ada contohnya pendiri negara Indonesia. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, kedua Muhammad Hatta, ketiga Muhammad Yamin, keempat Dr. Supomo, dan kelima Kyai Haji Wahid Hasyim. Dan di sub kedua ada dengan tema pokok-pokok pikiran dalam Pancasila. Di dalam sub ini ada 4 pokok pikiran dalam Pancasila, yang dimana pertama itu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan. Kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Dan keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut penjelasannya, yang dimana pokok pikiran pertama ini menegaskan untuk negara persatuan melindungi segenap bangsa dan wilayahnya. Kemudian, warga negara Indonesia harus mengutamakan kepentingan golongan, dan hal ini tercermin di dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dan selanjutnya, pokok pikiran kedua ini mempresentasikan ide-ide mengenai keadilan sosial, di mana keadilan sosial lahir dari kesadaran bahwa manusia memiliki hak-hak dan kewajiban dalam masyarakat. Pokok ini tercermin di dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan selanjutnya, di mana pokok pikiran ketiga ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu menjunjung tinggi asas musyawarah dan mufakat. Kemudian, pokok pikiran ini menjadi fondasi politik negara tercermin dalam sila keempat,
yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, pokok pikiran keempat. Ini mengandung makna bahwa harus memelihara budi pekerti, kemanusiaan yang luhur, dan menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Ini menjadi fondasi moral negara dan tergantung di dalam sila pertama dan kedua Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya lanjut di sub 3 di mana pengertian nilai moral dan norma. Nilai moral dan norma di sini menjelaskan manusia adalah makhluk hidup yang sangat dinamis dan juga memiliki kebebasan. Kebebasan yang ada pada diri manusia ini harus disikapi dengan rasa tanggung jawab untuk bisa menciptakan keteraturan dan juga ketertiban dalam kehidupan manusia. Hal yang bisa kita gunakan adalah nilai, norma, dan moral. Sini ada penjelasan nilai, moral, dan norma. Yang pertama, penjelasan tentang nilai. Hal yang bersumber dari budi manusia dan mengarahkan manusia untuk melakukan hal yang baik, sehingga merupakan suatu yang berharga dan bisa menyadarkan manusia akan martabatnya. Kedua, moral. Penjelasan moral ini ajaran yang digunakan oleh manusia untuk membedakan hal yang baik dan yang buruk, sehingga bisa dijadikan sebagai pedoman dalam tingkah laku manusia. Dan yang ketiga, norma. Aturan yang ada di dalam kehidupan masyarakat dan memiliki sifat mengikat sehingga harus ditaati. Di sini ada video, coba ditonton dulu. Nanti saya akan beri pertanyaan. Nah, untuk Garudo bisa jelaskan apa yang dimaksud dari video ini dan termasuk golongan mana, nilai, moral, atau norma? Untuk Garudo bisa menjawab. Oh ya. Ini masuknya ke dalam nilai, Mas. Kenapa kok bisa masuk nilai? Apa sih yang video ini? Karena orang yang ini, yang sebelah kiri dari saya itu mengasih tahu jalan ke orang yang pakai jaket jeans ini. Jadi masuk ke golongan apa? Nilai, moral, atau norma? Nilai. Ya, terima kasih Garudo sudah menjawab. Ya, selanjutnya kita masuk ke sub 4. Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Konsep dan definisi. Insinyur Soekarno lah yang pertama kali menyebut Pancasila untuk membangkitkan 5 pokok dasar negara pada sidang BPUPKI. Nama ini diberikan oleh Soekarno atas saran seorang ahli bahasa. Sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri dan pembentuk negara, tujuan utama pembangunan Pancasila adalah dasar negara. Oleh karena itu, dikatakan bahwa dasar bangsa adalah landasan filosofis bangsa. Filosofi suatu bangsa merupakan pedoman cara berpikir, cara pandang, dan nilai-nilai setiap bangsa dan rakyat. Dan pemahaman tentang suatu bangsa mencerminkan watak dan individualitas masyarakat. Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, nilai agama termasuk dalam perintah pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai kedua, nilai kemanusiaan, yang termasuk dalam perintah kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan nilai ketiga, Indonesia perintah ketiga, persatuan termasuk persatuan bangsa. Keempat, dengan pedoman pada hikmat permusyawarah atau perwakilan. Perintah keempat, kewarganegaraan, memuat nilai kewarganegaraan. Dan kelima, perintah kelima untuk keadilan sosial seluruh Indonesia, memuat nilai keadilan sosial. Jadi pada refleksi hari ini dapat diambil dari pembelajaran hari ini, kita bisa mengambil kesimpulan yang dimana kita sebagai masyarakat Indonesia, terkhususnya kita yang sebagai mahasiswa, kita harus mempunyai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku,
dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana pedoman tersebut bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, di bermasyarakat, berbangsa, dan dimanapun kita berada. Terima kasih untuk sesi presentasi hari ini. Jika ada yang belum jelas, silakan tanyakan. Tapi jangan minta kepastian karena saya di sini presentasi bukan mengisi hatimu yang sunyi. Untuk moderator bisa untuk membuka pertanyaan. Oke, terima kasih Mas Ferdi. Dari presentasi tadi apakah ada yang bertanya? Oh, banyak ini yang resen. Langsung kepada Kak Sevira. Ya, saya mau bertanya. Ya, Maksud dari norma memiliki sifat yang mengikat itu bagaimana ya? ya. Terima kasih, Sevira. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan Ya, lagi? sama-sama. Selanjutnya untuk Kak Chandra juga ingin bertanya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya kepada Kak Ferdi, Ya, bagaimana peran Pancasila sebagai sistem filsafat di era sekarang ini? Itu saja, makasih. ya, sama-sama. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Oke, bisa dijawab dulu Mas Ferdi. Ya, ya. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sevira. Yang soalnya ini maksud dari norma yang memiliki sifat yang mengikat itu bagaimana? Maksud dari sifat norma yang mengikat itu adalah sebuah aturan atau ketentuan yang mengikat masyarakat, yang dimana ketentuan tersebut digunakan untuk mengikat kendali dalam perilaku dan norma. Itu sendiri dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai baik buruknya suatu perilaku manusia itu sendiri. Itu jawaban saya untuk Sevira. Apakah kurang? Ya, cukup Kak Ferdi. Terima kasih. Sama-sama. Ya, saya di sini untuk menjawab pertanyaan kedua, yang dimana soalnya itu bagaimana peran Pancasila sebagai sistem filsafat di era sekarang ini. Jawaban saya itu peran Pancasila sebagai sistem filsafat itu sendiri, yang dimana memberi pedoman pada generasi muda, yaitu sebagai penunjuk arah dalam berpikir dan berperilaku yang benar agar tetap menjaga nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Itu jawaban dari saya, Sandra. Apakah cukup? Cukup, Kak Ferdi. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada yang lagi ingin bertanya lagi? Oke, untuk Mas Garudo, silakan. Halo. Mau nanya. Ya, ya. Apakah bukti dari penjelasan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat? Ya. Udah itu aja sih. Ya. Ayo, ada yang bertanya lagi? Saya mau bertanya, Ya. apakah yang dimaksud Pancasila sebagai sistem filsafat dalam negara Indonesia? Ya. Ya, saya di sini akan menjawab pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Garudo, apa bukti dari penjelasan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat? Jawabannya itu, Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila sendiri itu mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Bagaimana Garudo? Aman.
Nggak ada, cukup. Ya, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Arya. Pertanyaan kedua ini, apakah yang dimaksud Pancasila sebagai sistem filsafat dalam negara Indonesia? Jawabannya itu, Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat karena Pancasila sendiri merupakan dasar-dasar yang dirumuskan dari pemikiran. Singkatnya, nilai-nilai Pancasila adalah nilai filsafat yang kemudian menjadi persetujuan dari komitmen bersama. Pancasila sendiri itu dasar sekaligus sistem filsafat negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sendiri menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggara kehidupan bernegara. Ya, gimana? Siap, Mas Ferdi, pertanyaannya sangat lengkap dan mantap sekali. Akhirnya saya jadi paham apa itu Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, terima kasih. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apakah cukup untuk hari ini, teman-teman? Sudah cukup mungkin. Oke. Mungkin untuk pertemuan kali ini segitu saja. Ya, Jika tidak ada yang bertanya, saya akan tutup. Terima kasih yang sudah berhadir. Sekian presentasi hari ini. ya, terima kasih juga untuk sudah memperhatikan presentasi hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sama-sama. Makasih juga. Sama-sama, Ferdi. terima kasih. Makasih juga Kak Ferdi. Terima kasih Kak Ferdi. Terima kasih. Terima kasih. Makasih.